Selamat siang saudara. Peringatan Hari Jadi Bayangkara ke-77 akan diselenggarakan pada 1 Juli mendatang. Mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Menjadikan Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat sebagai kekuatan utama dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri pun semakin meningkat. Lantas seperti apa makna dari tema tersebut dan apa saja rangkaian acaranya akan kami bahas selama 30 menit ke depan. Saya Paskalis Iswari di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya, saudara sudah hadir di studio Kompas TV siang hari ini, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. Pak Fadil, halo. Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang. Sehat, Pak Fadil? Alhamdulillah sehat. Oke, ini sebentar lagi mau ulang tahun ya, Pak, ke-77. Mungkin Pak Fadil selama setahun terakhir ini boleh cerita terlebih dulu potret Polri. Seperti apa, Pak Fadil? Ya, baik. Dinamika masyarakat melihat Polri ini kan dalam beberapa tahun terakhir ini up and down. Yeah. Ya. Banyak tantangan yang dihadapi. Namun mari kita lihat ketika COVID-19. Polri begitu memiliki peran bersama stakeholders yang lain. TNI, pemerintah daerah, segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah peran itu bisa dijalankan dengan maksimal. Nah, kemudian dalam beberapa tahun, khususnya 1 tahun belakangan ini ada beberapa riak-riak kecil yang kemudian tingkat kepercayaan masyarakat agak sedikit menurun. Bahkan pernah mencapai titik terendah di bulan Juni kalau tidak salah di tahun 2021. Nah, Polri kemudian dibawa kepemimpinan Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit terus membuat program-program untuk lebih mendekatkan Polri dengan masyarakat sebagai sosok yang pelindung, pengayom, pelayan. Polri hadir seperti ketika pandemi COVID-19. Oleh sebab itu banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kapolri seperti misalnya SIM online, SKCK online, perpanjangan dan sebagainya, kemudian penguatan fungsi-fungsi pencegahan, patroli untuk memperkuat kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Dan alhamdulillah di survei yang baru saja bulan lalu ada peningkatan menjadi 73,8%. Ini sebuah kabar baik dan terus memacu semangat kami ini seluruh anggota Polri untuk terus berbenah mengawal pembangunan nasional yang ya harus kita hadapi karena pasca Covid kita tahu bersama pertarungan, persaingan antar negara, regional, global, geopolitik dunia juga sangat-sangat uncertainty-nya sangat tinggi. Oleh sebab itu kami fokus untuk itu mengawal agenda, mengawal pembangunan ekonomi, menjaga stabilitas keamanan, apalagi mau tahun politik kan ya. Tentu meletakkan pondasi situasi Kamtipmas yang aman, damai, sejuk sehingga pemilu yang berkualitas, berintegritas, Polri yang netral bisa kita terus capai. Insya Allah kami optimis di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri dengan program-program Polri Presisi ini insya Allah bisa semakin baik. Oke. Jadi kalau bicara tadi Pak Fadil menyebutkan soal tahun politik, tahun depan kita mau pemilu, ini juga akhirnya yang diangkat ya Pak untuk tema ulang tahun ini. Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai, dan juga menuju Indonesia Maju. Ya, nah, betul. Apa sebenarnya Pak alasan mengangkat tema? Karena berarti ada 3 topik besar ya dalam tema tersebut. Nah, apa alasannya Pak Fadil? Polri Presisi untuk Negeri, bahwa kehadiran Polri mulai dari awal berdirinya itu hadir bersama masyarakat, memperebutkan kemerdekaan. Nah, sampai sekarang pun roh semangat itu tetap ada dalam segenap jiwa anggota Bayangkara ini. Bahwa dimanapun, kapanpun kami selalu mengabdi untuk negeri tercinta ini Indonesia. Nah, dalam konteks pemilu kita tahu bersama bahwa Bapak Presiden sudah mencanangkan untuk Indonesia menjadi salah satu negara yang disegani dunia. Kita ini menjadi drivers, bukan menjadi passengers, bukan mengikuti, tapi kalau bisa kita
menjadi epicentrum pertumbuhan di kawasan maupun menentukan. Kan lihat sendiri di ASEAN, di G20 dan bahkan G7 bahwa presiden kita hadir di sana, bahwa memang keberadaan Indonesia ini memang sangat-sangat strategik di dunia. Nah, Polri sebagai bagian dari pemerintah tentu ingin apa yang sudah dicapai. Anda tahu sendiri kan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata negara G20 ya. Kemudian di kawasan ASEAN kita yang paling duluan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini kan amazing, luar biasa. Bagaimana semangat gotong royong bangsa ini yang ditinggalkan oleh para leluhur pendiri bangsa ini. Nah itu akan terus kita jaga. Nah Indonesia maju itu bisa dicapai di rencana pembangunan pemerintah di tahun 2024 tentu tahun depan. Nah, kita berharap momentum pemilu ini bisa mengantar kita untuk terus menjadi negara yang disegani di seluruh dunia. Indonesia maju, Indonesia tumbuh, Indonesia bangkit dari persoalan-persoalan. Demikian pula dengan polisi harus mendukung kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Terus mengawal pertumbuhan ekonomi, stabilitas. Kita tahu ada program hilirisasi, ada program-program yang berorientasi kepada kemakmuran rakyat dan sebagainya. Nah ini saya kira yang ingin terus dikerjakan oleh Polri, menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga iklim investasi, menjaga agar tidak terjadi gejolak-gejolak di tengah masyarakat. Apalagi ada transisi kepemimpinan tahun depan, ya. Ada ekonomi yang berkelanjutan yang diharapkan bisa terus sampai Indonesia maju di 2045 yang diharapkan oleh Presiden. Nah, kalau melihat logo yang sudah dibuat tahun ini Pak, untuk ulang tahun 77 di 1 Juli. Ada gradasi warna ya Pak, tadi saya sempat lihat. Ada gradasi warna merah putih, lalu ada angka 77 tapi beda ukurannya. Ini maknanya adakah Pak dari balik gradasi warna lalu angka yang berbeda ukuran itu? Baik. Merah dan putih sengaja kita pilih. Merah itu, putih itu melambangkan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Jadi kita ingin Polri memiliki peran dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Kemudian merah itu keberanian, kebangkitan menghadapi situasi global yang tidak mudah ini. Kita ingin terus Indonesia bergerak maju. Indonesia maju harus kita terus wujudkan, saya kira. Nah, kemudian angka 7 yang besar, kemudian angka 7 yang kecil, bahwa Polri adalah bagian dari masyarakat. Dalam konteks yang besar itu, Polri selalu berada sebagai garda, sebagai payung, sebagai bayangkara yang melindungi masyarakat. Nah, itu. Kemudian angkanya yang tidak terlalu kaku ya, artinya Polri di tengah-tengah masyarakat itu tidak kaku. Polisi itu bergerak lincah, bergerak gesit dalam melihat apa yang menjadi harapan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi tujuan untuk Polri lebih dekat, Polri lebih dipercaya, Polri bisa menjadi problem solver di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Bukan hanya soal Kamtibmas, itu bisa diwujudkan dengan baik. Itu kira-kira makna dari angka 77. Ya. Kemudian ada runcingnya dikit. Artinya kita memandang masa depan ini dengan penuh optimisme. Gitu. Jadi semua kelengkapannya ada satu di dalam logo tersebut. Betul. Tapi boleh cerita juga nggak Pak Fadil, tahun ini apa sih yang membedakan, mungkin ada rangkaian kegiatan yang berbeda dengan tahun kemarin di ulang tahun ke-76, apa saja Pak? Kegiatan kita tahun ini kita fokus untuk terus dekat dengan masyarakat. Sebagai sosok pelindung, sebagai sosok pelayan, sebagai sosok pelayan, menjadi sahabat, menjadi penolong masyarakat. Jadi fokus kegiatan Hari Bayangkara tahun ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama bulan bakti dan bulan pelayanan, dan yang kedua perayaannya sendiri. Puncak perayaan Hari Bayangkara yang akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Juli. Nah, rangkaian bulan bakti dan bulan pelayanan ini, Polri melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apa itu? Misalnya patroli diperkuat,
Sambang diperkuat, Jumat curhat diperkuat, kemudian melakukan security assessment diperkuat, kemudian bersih-bersih ke dalam agar perilaku anggota Polri sesuai dengan etika kepolisian, etika kenegaraan, kelembagaan, pengabdian, dan kemasyarakatan itu terus berjalan, mengurangi pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Bakti sosial, bakti kesehatan, banyak. Ada bedah rumah, ada bibir sumbing, ada macam-macam bakti kesehatan yang kita lakukan. Diharapkan ini akan membuat Polri lebih dekat dengan masyarakat. Yang kedua, konsep upacaranya sendiri. Konsep upacaranya sendiri kita ingin mengemas dan menunjukkan kepada publik bahwa Polri ini adalah bagian dari masyarakat. Kekuatan kami adalah kedekatan dengan masyarakat. Oleh sebab itu upacara ini sangat terbuka, kita rayakan di tempat yang selama ini tidak pernah dirayakan. Insya Allah kalau memang nanti tidak ada aral melintang, puncak acara perayaan Hari Bayangkara tahun ini akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Wah. Di GBK gitu. Okay. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa terwujud. Nah, kita ingin berkolaborasi dengan masyarakat bahwa kekuatan Polri dalam mengawal pembangunan, menjaga keamanan ini ya bersama masyarakat. Polri harus bergerak bersama masyarakat untuk mengawal pembangunan nasional kita ini untuk menghadapi tahun politik misalnya. Jadi itu yang lebih spesifik bahwa kedekatan itu merupakan kekuatan sejati, bukan karena kami punya baju seragam, bukan karena kami punya kewenangan, bukan karena kami punya senjata, tapi karena kami ingin dekat dengan masyarakat di basis komunitas, di akar-akar rumput itu. Polri ingin mendengar. Nah, itu kira-kira, Mbak. Oke. Ya. Ini saya nanti masih penasaran pengen ngobrol lagi soal bulan bakti ini, Pak. Karena sebagai masyarakat tentu kita akan merasa senang kalau polisi semakin dekat dengan masyarakat. Tapi kita jeda sejenak, Pak Fadil, nanti kita ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, saudara. Zona Inspirasi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi. Saya siang ini masih bersama Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pak Fadil, kita ngobrol lagi tadi. Pak Fadil sudah cerita sedikit soal bulan bakti. Nah, sebenarnya apa lagi sih Pak yang bisa dinanti masyarakat dari bulan bakti itu? Dari bulan bakti itu ada kegiatan bakti kesehatan, ada bakti sosial, kemudian ada beberapa perlombaan-perlombaan. Perlombaan-perlombaan itu bukan kejuaraan, tapi perlombaan-perlombaan dalam mengkritisi Polri. Oke, semua itu bisa diikuti oleh masyarakat? Bisa. Jadi kayak lomba membuat film pendek tentang apa sih yang perlu diperbaiki di kepolisian ini. Nah, itu misalnya. Kemudian stand up comedy. Jadi yang paling tajam dalam mengkritisi nanti, tapi tentu ada humorisnya ya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang benar gitu. Jadi kritisnya objektif itu nanti akan kita undang. Nah, itu misalnya. Kalau bulan bakti kesehatan tentu ada bibir sumbing, ada hitanan massal, ada donor darah, ada kunjungan kepada masyarakat yang sakit menahun lalu kemudian dibawa ke rumah sakit Polri untuk diberikan perawatan gitu. Dengan jaringan rumah sakit Polri yang ada di semua provinsi, diharapkan resources kesehatan yang dimiliki Polri ini bisa turut serta di dalam memperbaiki kesehatan masyarakat. Demikian juga dengan program pemerintah. Kita ingin terus mendukung program pemerintah di bidang stunting misalnya. Bapak Presiden kan sudah membuat program untuk angka stunting di masing-masing provinsi. Nah, Babin Kamtibmas kita itu akan turun bersama aparat pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan untuk mengunjungi balita-balita yang terkena stunting. Bagi kami ini juga penting karena Anda tahu orang yang tumbuh dengan kekurangan gizi kan akan menyebabkan ukuran otaknya kan kecil, rentan dia, sumbu pendek dan sebagainya, bahaya kalau dia tumbuh besar. Nah, kita yang kayak gitu. Jadi itu. Kemudian bakti sosial kemarin kita bedah rumah, pembagian sembako. Kemudian kita juga tidak ingin melewatkan hari raya Idul Kurban ini. Kami ingin berbagi dengan masyarakat dengan membuat
kurban presisi. Pak Kapolri sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran agar Hari Raya Idul Kurban yang hampir bersamaan dengan Hari Bayangkara juga dimanfaatkan. Semua kita turunkan kepada masyarakat, bukan hanya dalam bentuk daging mentah, tapi kita juga buat daging olahan. Dengan maksud supaya UMKM yang memang terlibat di dalam pengelolaan itu mendapatkan manfaat ekonomi. Ya, kita buat rendang misalnya, kan banyak UMKM restoran Padang yang memang kecil dia. Nah, kita berdayakan dengan dia mengolah daging kurban tersebut dijadikan rendang lalu dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu misalnya. Kemudian di sisi lain dalam konteks pelayanan, bulan bakti pelayanan juga kami adakan. Di mana setiap hari di setiap RW kami berharap agar polisi hadir lalu kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalnya di situ ada narkoba. Siapa sih pengedarnya, siapa penggunanya, nanti akan dilakukan asesmen lalu diselesaikan. Di situ ada penjual miras. Nah, itu akan dilakukan pendekatan-pendekatan yang soft approach supaya persoalan itu bisa selesai. Di situ misalnya ada kenakalan remaja, delinquency ini. Kenakalan remaja ini kan tidak boleh dipandang semata hanya sebagai sebuah persoalan hukum, tapi mungkin ada persoalan-persoalan lain. Nah, polisi hadir di situ. Di samping misalnya rentan pencurian. Kalau di perumahan, properti perumahan. Kalau daerah perkebunan mungkin hasil kebun yang dicuri. Di daerah peternakan musik ternak yang dicuri. Polisi ingin supaya semua itu bisa terselesaikan dengan baik. Tentunya hal-hal kecil pun dilakukan. Misalnya seperti yang sering saya sampaikan, memperkuat siskamling. Siskamling ini kan peninggalan dan budaya nenek moyang kita yang harus kita jaga sebenarnya. Lampu diperbaiki supaya terang, penjagaan hansip diperkuat, akses keluar masuk diperbaiki. Nah ini, jadi bakti sosialnya jalan, bakti pelayanannya jalan. Itu kira-kira bentuk kegiatan Hari Bayangkara tahun ini. Jadi kita juga tidak ingin membebani kewilayahan dalam konteks perayaan Hari Bayangkara ini. Tapi dengan resources yang sudah ada. Dia cukup turun ke jalan, mengatur lalu lintas, menjaga kampung, patroli, sambang, menyelesaikan persoalan yang kecil-kecil saja. Tidak perlu harus menangkap narkoba sekian-sekian. Yang paling utama kan itu. Ketika masyarakat butuh polisi, dia hadir gitu. Itu yang kita kerjakan. Oke. Tadi dari rangkaian yang Pak Fadil sudah cerita, ada satu yang menarik adalah soal tadi ada pembuatan film pendek ya Pak, lalu ada stand up comedy. Yang mungkin ini juga sebagai bentuk masukan dan juga kritikan mungkin ya Pak dari masyarakat secara terbuka diterima oleh Polri. Itu jadi bagian juga reformasi yang terus dilakukan oleh Polri. Nah, Pak Fadil boleh cerita Pak, reformasi yang dilakukan saat ini keberhasilannya seperti apa? Lalu tantangannya apa sih Pak? Kalau kita ingin melihat apakah reformasi sudah berjalan di kepolisian, mari kita lihat per dekade. Mungkin di awal reformasi di tahun 98 atau sebelumnya malah orang menyampaikan pendapat itu kan pendekatan kepolisian berbeda dengan sekarang. Kalau dulu peralatannya seperti apa? Sekarang kan sangat-sangat humanis. Bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh polisi di lapangan itu sangat-sangat minimalis, sangat-sangat humanis. Ya. Tidak pernah dan sangat jarang sekali polisi menggunakan kekuatan-kekuatan dengan senjata misalnya. Itu. Jadi kita melihat reformasi di tubuh Polri, kulturalnya itu misalnya. Yang kedua, kalau kita melihat sekarang, apakah reformasi di kepolisian sudah berjalan? Kalau kita lihat, zaman dulu masyarakat mengkritik, ya mungkin tidak didengarkan mungkin atau dibiarkan begitu saja. Kalau sekarang, malah Pak Kapolri kemarin ada membuat mural, kemudian mengkritisi Kapolri, siapa yang terus mengkritisi sangat terbuka, bahkan lomba orasi yang terus mengkritisi dipertandingkan. Sekarang juga seperti itu. Nah, transparan artinya ada transparansi, ada peningkatan kultur untuk lebih humanis, menjadi polisi yang lebih berjiwa sipil. Nah itu. Jadi
yang lain adalah modernisasi peralatan, perbaikan struktur di kepolisian yang lebih berwatak polisi sipil. Kalau dulu kan semuanya tangkap, sekarang kan udah mulai bagaimana caranya menjadi sosok pelindung yang jangan nunggu masyarakat menjadi korban, tapi bagaimana caranya supaya masyarakat tidak menjadi korban. Ini kan sebuah perjalanan transformasi operasional yang luar biasa. Jadi kultur, struktur, instrumennya. Kan itu yang dilihat dari kepolisian. Walaupun dalam transformasi dan reformasi kepolisian masih banyak. Anggota polisi ini kan 400-an ribu lebih. Dan ketika ada satu yang melakukan kesalahan di era open source media sosial di mana semua orang bisa mengcapture itu, netizen journalism ini, itu yang kemudian menjadi hambatan dan tantangan buat kita, bahwa tidak mudah memang dengan jumlah anggota yang besar. Itu menurut saya jejak reformasi yang bisa kita lihat. Kalau anak-anak muda yang hidup setelah lahir setelah tahun 98 tidak bisa merasakan itu. Tapi saya kan bisa merasakan itu karena saya lahir sebagai polisi di zaman Orde Baru, kemudian di zaman reformasi, transisi reformasi sampai dengan sekarang. Demikian juga dengan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat sekarang semua Kapolres, Kapolsek, Kapolda, bahkan Pak Kapolri ada Dumas Presisi gitu. Dan diberikan target, waktu dan sebagainya. Walaupun yang paling banyak dikomplain soal penegakan hukum ya, karena penegakan hukum ini kan tidak semuanya di kami misalnya. Misalnya ada soal tanah, kan jual beli tanah bukan di polisi. Nah kita berusaha jemput bola, koordinasi dengan Kementerian ATR BPM, mendukung Pak Menteri untuk isu-isu terkait dengan maklar tanah misalnya. Nah itu, jadi Polri bersinergi bersama kementerian, jemput bola bersama kementerian, apa yang menjadi persoalan. Semua dilakukan sebenarnya untuk ini ya Pak, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Iya betul. Tapi kita jeda dulu Pak. Saya potong dulu Pak Fadil, nanti kita ngobrol lagi usai jeda karena kayaknya masih seru ceritanya. Baik. Jangan kemana-mana juga saudara, kita akan jeda sejenak. Zona Inspirasi akan segera kembali. Masih di Zona Inspirasi dengan bahasan Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Pak Fadil, kita lanjutkan tadi soal apa sih yang dilakukan Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, Pak? Baik, dalam konteks itu juga pelibatan teknologi dalam tugas kepolisian menjadi penting. Ya, era Polis 4.0 sekarang itu diterapkan di kepolisian. Itu yang kita kerjakan. Banyak aplikasi, bahkan sekarang mau dibuat super app. Jadi orang izin, promotor izin, IO izin itu bersama kementerian dipermudah semuanya. Jadi polisi wajib, kan di era teknologi informasi, artificial intelligence sekarang kan semua harus dipermudah. Itu yang selalu ditekankan oleh Pak Kapolri, Bagaimana menggunakan teknologi untuk mempermudah layanan, untuk mempermudah kontak dengan masyarakat. Walaupun kehadiran fisik tetap menjadi high contact, ini masih tetap high contact, masih tetap dilakukan. Tapi tetap harus go digital ya Pak, di zaman sekarang. Berarti terakhir Pak untuk pertanyaan hari ini. Udah mau ulang tahun ke-77 Pak, beberapa hari lagi. Harapannya apa Pak di ulang tahun ke-77 ini? Polri sebagai salah satu elemen negara yang hadir ketika masa perjuangan, mengisi pembangunan, kami ingin Polri terus mengabdi untuk negeri ini. Menuju Indonesia yang makin sejahtera, menuju Indonesia maju. Ya, jadi kami ingin terus menjadi sosok pelindung, sosok pelayan, sosok pengayom masyarakat. Sosok ini terus kita tumbuh kembangkan, kita terus tunjukkan, kita terus berikan pemahaman kepada anggota, ya, bahwa masyarakat itu hanya akan melihat Polri kalau dia memberikan penyelesaian, memberikan perlindungan. Ya, itu yang ingin terus kita wujudkan. Jangan pernah menyakiti hati masyarakat. Itu yang terus kita terus, itu yang Pak Kapolri terus ini ingin sampaikan. Jadi kepada unsur pimpinan,
lapangan, Kapolsek, Kapolres. Dia harus menjadi role model kepemimpinan bukan hanya teknis, tapi etikanya juga harus baik. Ini, jadi terus itu kita kembangkan. Jadi harapan kami di ulang tahun yang ke-77 ini, kegiatan-kegiatan Polri itu betul-betul kegiatan yang dirasakan, tangible benefit. Jadi ada keuntungan nyata yang diterima oleh masyarakat. Ya, dari mulai hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, memperbaiki jalan yang berlubang kemudian mencegah orang kecelakaan itu kan sesuatu yang dirasakan. Kalau di situ ada kemalingan misalnya, dia melakukan security assessment. Jadi pendekatan kepolisian sekarang bukan hanya penegakan hukum, tapi berusaha juga melakukan pendekatan pencegahan kejahatan yang menjadi warna pemolisian di dunia. Dan itu saya kira akan menjadi konvergensi agar polisi semakin dekat dengan masyarakat. Presisi, humanis, tapi juga dekat dengan masyarakat. Humanis, dekat dengan masyarakat. Terima kasih Pak Fadil. Terima kasih, sukses untuk acaranya nanti, rangkaian acara sampai nanti tanggal 1 Juli. Sehat-sehat terus Pak Fadil. Amin. Terima kasih Pak Fadil. Terima kasih. Dan saudara, usai sudah pada hari ini tidak terasa 30 menit kebersamaan kita hari ini. Semoga perbincangan kita dapat bermanfaat bagi masyarakat. Saya Pascalis Iswari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.